di Zoom. Kita akan masuk pelajaran pertama dari masa kemesiasan, yaitu kitab Markus. Kita tetap pada pagar kita, gitu ya. Kita hanya akan membahas pengenalan akan Allah, ya, pengenalan akan Anak Allah, pengenalan akan Roh Kudus, ya, pengenalan akan Allah dan kehendaknya bagi kita, karya keselamatannya bagi kita. Oke, jadi saya minta tolong semua serius, sebab pelajaran Perjanjian Baru itu penting. Karena sebetulnya ini kitab suci kita. Ya. Kalau yang Perjanjian Lama itu punya orang Yahudi. Ini punya kita. Apa yang ditulis oleh Markus, Matius maupun Lukas itu sinopsis, sewarna. Meskipun tidak sama persis, dalam arti apa yang tertulis di Markus ada di Matius, ada di Lukas. Tetapi apa yang ada di Lukas atau di Matius belum tentu ada di Markus. Jadi ada hal-hal yang tidak terceritakan di Markus. Bukan Markus tidak lengkap, ya. Tetapi ini adalah kitab yang pertama, Injil yang pertama maksud saya. Bukan kitab yang pertama ya, kitab pertama dalam Perjanjian Baru sebetulnya yang ditulis adalah 1 Tesalonika atau Galatia. Tetapi ini adalah Injil yang pertama yang ditulis, yang diyakini oleh para teolog dan bapak-bapak gereja. Minta tolong Zoom-nya, galeri. Ya. Oke. Kita akan mulai ya, kita masuk ya. Penulis kitab Markus, yaitu Markus, atau juga yang dikenali sebagai Yohanes Markus, yang ada pada Kisah Para Rasul 12, ayat 12 dan 25. Coba silakan dibacakan. Kita kenalan dulu sama Markus. Kisah Para Rasul 12, ayat 12 dan 25. Kisah Para Rasul 12 ayat 12 dan 25. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ayat 25, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Ya. Jadi kalau Anda pengen tahu Markus itu Markus yang mana ya? Yaitu ya, Markus yang itu. Secara luas ini dibuktikan oleh gereja kuno sebagai penulis dari Injil Markus, ya. Eusebius, Irenaeus menguatkan tradisi ini, ya. Mereka mengatakan sepeninggal Petrus dan Paulus, Markus meninggalkan catatan tertulis bagi kita mengenai sesuatu yang diajarkan oleh Petrus. Jadi apa yang diajarkan Petrus dicatat oleh Markus dan ditinggalkan untuk gereja mula-mula. Ini jelas banget, ya. Dia menginjil bersama Paulus dan Barnabas. Kemudian nantinya dibantu oleh Petrus. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 13. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Ya. Jadi Markus ini dianggap anak didik. Ya, anak didik, anak angkat. Bukan anak angkat secara secara jasmani seperti biasa umumnya. Anak didik, muridnya dianggap anaknya itu dianggap muridnya. Gitu ya. Menurut tradisi, Markus sebagai penterjemah Petrus selanjutnya menggunakan ajaran Petrus sebagai sumber utama untuk Injil ini. Menambah pengalaman pribadinya dan tradisi
gereja lainnya. Ya, jadi Petrus itu kan sederhana banget orangnya. Ya, jadi tulisan-tulisannya ini tulisan Markus. Petrus yang mengajar, dia yang menulis. Petrus mengajar, dia menerjemahkan. Ya. Sama dengan Injil lainnya, tanggal pasti untuk penulisan kitab ini tidak bisa ditentukan. Ya. Karena koneksinya dengan Roma dan kurang referensi, jadi diperkirakan, ya ini diperkirakan dari tulisannya ini ya. Kitab ini ditulis sebelum kehancuran Yerusalem. Ya. Injil Markus mungkin ditulis di Roma, bukan di Yerusalem. Ya. Injil Markus mungkin ditulis di Roma sebelum kejatuhan Yerusalem pada masa dekade 60 sampai 70 Masehi. Banyak yang percaya ini adalah Injil pertama dari 4 yang ada. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Markus adalah Injil yang pertama ditulis. Ya. Salah satu dasarnya apa? Dia yang paling sederhana. Tulisan Markus yang paling sederhana, yang paling sedikit istilahnya gitu ya. Kalau Anda baca Matius dan Lukas itu banyak. Apa yang ada di Markus pasti ada di Matius. Tapi di Matius ada, belum tentu di Markus ada, kan gitu ya. Latar belakang, menurut bapak-bapak gereja, Markus menulis ini untuk komunitas Kristen di Roma, yang mana mengalami penganiayaan besar oleh Nero pada tahun 64 Masehi. Ya, jadi saat kekristenan dianiaya oleh Nero, Markus menulis Injil ini. Tujuannya apa? Ya pasti untuk menguatkan. Mereka orang Kristen yang terjebak, ya terjebak dimusuhi oleh pemerintah Roma, dimusuhi oleh orang Yahudi, dan orang Roma sendiri, ya sentimen terhadap Yahudi. Jadi orang Kristen terjebak sentimen anti Yahudi, di mana kekristenan bagian dari Yahudi saat itu masih belum pecah ya. Jadi kekristenan kan dianatemat sekitar tahun 90-an. Jadi tahun 64 kekristenan masih bagian dari sekte Yahudi. Jadi kena imbasnya pada saat orang-orang Roma sentimen terhadap orang Yahudi, orang Kristen kena. Markus menceritakan kisah Yesus sehingga pembaca melihat penderitaan mereka sebagai sebuah pendahuluan untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mungkin juga melihat pahala untuk mereka yang bertahan sampai akhir, upah gitu ya. Kamu bertahan sampai akhir, upahmu besar di sorga, istilahnya begitu. Jadi tulisan Markus untuk menguatkan orang-orang Kristen di Roma supaya bertahan dalam imannya sampai akhir. Dengan mengisahkan Yesus yang penuh dengan penderitaan juga. Ya, kamu jangan merasa malu, sedih, susah, apa merasa kok aku dianiaya. Lah, gurumu dianiaya, ya kamu juga dianiaya. Kamu dipersekusi, apa Tuhan dipersekusi, kamu juga dipersekusi. Jadi tulisan Markus itu untuk menguatkan mereka yang mengalami aniaya, gitu ya. Tema utamanya, Yesus Kristus anak Allah sebagai hamba. Yesus Kristus anak Allah sebagai hamba. Ya, tema utama ini nanti di kitab-kitab Matius dan Lukas ini bisa berbeda. Karena sudut pandangnya berbeda. Ya. Markus menulis untuk orang Roma, bukan orang Yahudi. Bukan Yahudi Kristen, tapi orang Roma Kristen, gitu ya. Jadi dia menuliskan menurut sudut pandang ini, gitu. Yesus Kristus anak Allah sebagai hamba. Injil ini ditujukan untuk orang awam, bangsa-bangsa non-Yahudi yang belum pernah mendengar Injil.
belum pernah mendengar Injil. Injil Markus kurang menyajikan ajaran Yesus dibanding Injil lainnya. Jadi pengajarannya kurang. Ya, lebih banyak menyaksikan kehidupan Yesus. Yesus ini begini, Yesus itu begitu, mengalami ini, mengalami itu. Kalau ajarannya kurang. Ya. Sekedar tahu saja, Markus dan Lukas adalah Injil untuk pemula. Kalau mau menginjil, jangan pakai Injil Matius atau Yohanes. Bisa pusing orang. Tapi kalau untuk menginjil, pakailah Markus dan Lukas untuk memperkenalkan siapa Yesus. Itu maksudnya ya. Matius dan Yohanes adalah Injil untuk pendalaman. Ya. Pokok pikiran Injil Markus antara lain. Nah, ini kita mulai. Ya, tadi itu perkenalan tentang kitabnya. Sekarang tentang apa yang ditulis Markus. Yang ditulis Markus kebanyakan sama yang ditulis Matius, tapi tekanannya berbeda. Tekanannya berbeda. Ya. Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Manusia seutuhnya yang diurapi. Kita baca yuk pasal 1 ayat 1. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, ayat 11. Ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Jadi Markus menyatakan Yesus anak Allah. Dan dia juga menulis pernyataan Yohanes Pembaptis. Apa yang dilihat Yohanes Pembaptis dituliskan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini kan pernyataan Allah dari sorga pada saat Yesus dibaptis. Ya. Jadi manusia seutuhnya yang diurapi. Yang melihat ada burung merpati turun ke atas Yesus pada saat dibaptis, itu kan Yohanes Pembaptis. Jadi pengurapan itu dilihat oleh Yohanes Pembaptis. Ya, manusia seutuhnya, Yesus manusia seutuhnya yang diurapi. Kita baca yuk pasal 8 ayat 29. Markus 8 ayat 29 bunyinya, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ya, kok adalah Mesias? Harus dipahami, seperti saya yang katakan kemarin, pada saat itu mereka belum tentu, belum tahu. Ya, mereka belum tahu Yesus itu anak Allah yang seperti apa. Pemahaman mereka, Yesus anak Allah, manusia seutuhnya yang diurapi, itu mirip Raja Daud. Raja Daud yang diurapi juga. Itu mirip dengan imam-imam, mereka bertugas mempersembahkan darah kepada Allah, itu juga diurapi. Gitu loh. Jadi gelar ini masih bersifat duniawi, sebagai raja penerus Daud. Jangan dipahami seperti kita sekarang yang memahami Allah, anak Allah sebagai logos, belum. Ya, ini kan baru permulaan, ya. Dalam kitab ini Markus menunjukkan pertentangan yang terjadi antara Yahudi dan Yesus. Jadi bukan kondisi ya. Dipahami oleh masyarakat Yesus itu sebagai pengganti Daud, penerus Daud, itu aja sudah bentrok. Itu aja sudah pertentangan yang terjadi. Ya, kita baca ayat pasal 8 ayat 15. Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya, ragi itu pengaruh. Ya, Yesus memperingati murid-muridnya jangan terpengaruh pengajaran Farisi. Jangan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena beda sama yang akan diajarkan. Yang sedang diajarkan dan akan diajarkan beda.
sudah terjadi pertentangan. Meskipun orang Yahudi saat itu belum mengenal Yesus sebagai Logos, sebagai anak Allah yang benar-benar anak Allah. Mereka memahaminya sebagai gelar. Oh, keturunan Daud dari suku Yehuda, dialah pengganti raja. Dialah calon raja. Pikirannya di situ, belum ilahi. Belum ilahi sebetulnya ya. Tetapi dari situ saja sudah terjadi bentrok. Pertentangan antara Farisi dan Tuhan Yesus. Kita baca pasal 12 ayat 38 sampai 40. Markus 12 ayat 38 sampai 40. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, ajakan Yesus untuk mewaspadai orang Farisi atau para imam menunjukkan perbedaan paradigma dan sikap orang-orang munafik tersebut. Dari awal sudah terjadi perbedaan. Ya, kita ingat pemahaman Yesus sebagai Mesias bahwa dia diutus untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Sedangkan orang Farisi, orang Yahudi lainnya berpikir bahwa Mesias menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma. Ya. Mesias ini kan yang diurapi. Mereka belum berpikir bahwa ini anak Allah yang datang dari langit. Oh, enggak gitu. Mereka masih berpikir ini keturunan Daud yang bakal jadi raja atas Israel. Itu pun masih banyak pertentangan gitu loh ya. Yang diurapi itu, yes, siapakah aku? Kan gitu ya. Menurut kamu siapakah aku? Engkaulah Mesias. Mesias ini kan bisa siapa saja. Ingat, Kores pun dianggap Mesias. Gitu loh maksudnya. Kores itu dianggap Mesias, raja pembebas bangsa Yahudi agar bisa beribadah, itu disebut Mesias. Jadi pada saat itu konsepnya belum seperti kita, gitu ya. Jadi dari awal sudah banyak pertentangan. Ya. Yesus menunjukkan kemunafikan mereka. Zaman dulu orang Farisi, imam itu terhormat, agamawan terhormat, gitu ya. Orang Yahudi, saya kasih tahu ya, lebih menghormati gurunya daripada orang tuanya. Ini bukan sifat yang buruk ya, ini dalam arti saya tidak menentang ini. Tetapi masalahnya guru-gurunya munafik. Itu yang jadi masalah. Tradisi Yahudi lebih menghormati guru daripada orang tua. Kenapa? Karena pemikiran mereka, orang tua itu melahirkan mereka masuk ke dunia. Sedangkan guru membuat mereka masuk ke surga, masuk ke tempat yang nyaman. Gitu. Jadi mereka lebih menghormati guru. Ya, hati-hati sama guru-guru ini, istilahnya gitu loh, orang-orang Farisi dan imam-imam. Kenapa? Mereka munafik. Ya. Tuhan Yesus merasakan, nomor 2 ya, Tuhan Yesus merasakan kemesiasannya. Nanti kalau Anda belajar kitab Matius, kemesiasan Yesus itu ditekankan. Ya. Tetapi di kitab Markus, kemesiasannya dirahasiakan. Itu yang ditekankan. Ada kata-kata Mesias, Yesus Mesias, tadi kan sudah dibaca, ada, tetapi dirahasiakan. Ya, tekanannya Yesus merahasiakan kemesiasannya. Markus menggarisbawahi fakta bahwa Yesus menutupi identitas sebenarnya, sebab dia tidak mau orang Yahudi mengangkatnya menjadi raja versi mereka yang berpotensi memberontak. Ya, kalau kita baca di ayat-ayat di ayat-ayat Apokalip gitu ya, ayat-ayat akhir zaman, Yesus selalu memperingatkan, hati-hati Mesias palsu. Mereka membawamu dalam kebinasaan. Hati-hati, hati-hati gitu. Tuhan Yesus tidak mau orang Yahudi binasa sebetulnya.
Makanya lebih baik kamu percaya sama aku. Percayalah Mesias versiku gitu loh istilahnya. Jangan percaya Mesias versi yang lain. Itu berbahaya, beresiko terjadinya pertumpahan darah. Ya. Tuhan Yesus memerintahkan roh-roh jahat, orang-orang yang dia sembuhkan, dan murid-murid untuk tetap diam tentang kemesiasannya. Ya, kita baca yuk, pasal 1 ayat 34. Markus 1 ayat 34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nggak boleh ngomong dulu. Ya, nanti heboh. Biar dulu orang Yahudi berjalan menurut pemahamannya. Biar dulu. Supaya ini diberitakan dulu, gitu ya. Supaya pengajarannya selesai dulu, istilahnya gitu. Dalam Injil ini Petrus mengaku Yesus sebagai Sang Mesias atau yang diurapi. Tadi sudah kita baca ya pasal 8 ayat 29 sudah. Ya, dalam hal ini Petrus mengakui Yesus sebagai Sang Mesias. Namun Yesus menjelaskan Mesias versinya yang harus menderita. Hal ini berbeda dengan Mesias versi Petrus dan umumnya orang Yahudi yang beranggapan Mesias itu pasti berhasil dan menerima kuasa secara jasmani, gitu loh. Berbeda. Sampai akhirnya dia sendiri mengungkapkan mengungkapkan misterinya di hadapan Sanhedrin. Yesus ngomong di hadapan Sanhedrin ya di pasal 14 ayat 62 ending. Ya, pasal 16 itu akhir dari kitab Markus. Nah, Yesus menyatakan siapa dirinya kepada Sanhedrin di pasal 14 ayat 62. Ayo kita baca yuk. Markus 14 ayat 62, jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ya, Yesus menyatakan keilahiannya. Jelas. Di akhir hayatnya. Gitu. Kan sebentar pasal 14 ayat 62 itu kan mendekati penyalipan. Semua ini membingungkan orang Yahudi dan pendengarnya dan mereka marah. Selain dianggap menghujat, ya, konsep anak manusia yang diurapi berbeda dengan kitab Daniel 7 ayat 13 dan 14 yang tampak berhasil menerima kuasa. Gitu loh. Kita baca yuk, Daniel 7, 13, 14. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, ini dipahami orang Yahudi. Anak manusia itu berhasil menerima kuasa dan kerajaannya kekal. Sampai sekarang mereka menantikan Mesias versi ini. Sedangkan Yesus mati disalib. Itulah sebabnya mereka tidak mengakui Yesus Mesias. Gitu loh. Padahal Yesus berhasil tidak menerima kuasa? Berhasil. Cuman tidak sebagai Raja Israel, Raja semesta alam. Nah, ini dinyatakan Yesus di Matius 28 ayat 18 ya. Markus tidak mencatat pernyataan Yesus ini, tapi di Matius dicatat. Itu melengkapi dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ayo dibaca aja supaya Anda
Meskipun kita ambil dari Matius tidak apa-apa. Karena memang sifat dari sinopsis itu saling melengkapi, bukan berbeda. Gitu ya. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jelas, segala kuasa sudah dia terima. Bukan cuma kuasa kerajaan Israel. Ya. Jadi kitab Daniel pasal 7 ayat 13-14 salah enggak? Tidak, tetapi beda tafsiran. Bagi orang Yahudi itu kerajaan Israel, kerajaan Daud. Bagi Yesus itu bukan kerajaan Daud, kerajaan Allah. Segala kuasa di sorga dan di bumi dalam tanganku. Dia jadi rajanya, raja semesta alam. Gitu ya. Jadi perbedaan konsep inilah yang membuat kekristenan terpisah dari keyahudian. Dan banyak lainnya sebetulnya, ajaran-ajarannya berbeda. Nanti kita bahas ya. Penderitaan anak manusia, nah ini nomor 3 ya. Jadi tema utamanya nomor 3, penderitaan anak manusia. Gelar anak manusia ini, menurut versi Yesus ini ya, memiliki makna ilahi. Kalau orang Yahudi, sekedar keturunan Daud yang menerima kuasa untuk menjadi Raja Israel. Kalau anak manusia versi Yesus, tidak. Anak manusia memiliki makna ilahi. Ya. Dalam kitab Daniel, sosok yang lanjut usia memberikan kuasa kepada ini ilahi. Ini dipahami sebagai ilahi. Namun paradok dengan yang diyakini umumnya orang Yahudi, bertentangan dengan yang diyakini umumnya orang Yahudi. Yesus mengajarkan bahwa anak manusia harus menderita atau tersingkir. Kalau Mesias versi Yahudi, dia berhasil menjadi raja. Kalau Mesias versi Yesus, dia tersingkir. Dia teraniaya. Ya. Kita baca Markus 8 ayat 31. Ini pernyataan Yesus. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ajaran Yesus, anak manusia yang ilahi itu tersingkir, dianiaya. Menurut orang Yahudi, tidak. Dia berhasil berkuasa, dia menerima pemerintahan. Nah ini perbedaannya. Kita baca sekarang Daniel 9 ayat 26. Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ya. Jadi orang Yahudi hanya mencomot anak manusia ini menerima kuasa. Tetapi tidak menghiraukan pasal 9 ayat 26 bahwa dia tersingkir. Kalau Tuhan Yesus, Daniel 7 dia menerima kuasa, ya menerima kuasa di sorga. Tetapi sebelum menerima kuasa di sorga dan di bumi, dia harus tersingkir. Dia harus dianiaya oleh orang-orang yang dimilikinya. Oh, Israel kan milik Yesus. Israel kan milik Mesias. Israel kan milik Malak Yahweh. Dia ditolak oleh umat kepunyaannya. Nah ini loh, penafsiran-penafsiran seperti itu yang rumit, yang membuat terpisah. Ya, Mesias datang untuk melayani dan memberikan hidupnya untuk banyak orang. Apa yang Yesus katakan, aku harus tersingkir, Daniel 9 pasal 26, Daniel pasal 9 ayat 26 tergenapi.
Mesias datang untuk melayani dan memberikan hidupnya untuk banyak orang. Itu pasal 10 ayat 45. Itu nubuatan dari Yesaya 53. Coba baca yuk. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mesias versi seperti ini tidak diakui oleh orang Yahudi. Padahal apa yang dikatakan Yesus itu menggenapi Yesaya 53. Yesaya 53 ya, itu panjang. Anda nanti baca sendiri. Itu tentang Mesias yang menderita. Ya. Tapi bagi orang Yahudi, Yesaya 53 ini ngomong tentang dirinya, tentang bangsa Yahudi. Loh, padahal dikatakan yang disalib itu satu orang, nggak banyak. Tapi bagi mereka ini Yesaya 53 itu simbol Yahudi yang teraniaya dari masa ke masa gitu. Padahal jelas itu bukan. Kalau Anda baca ini bukan simbol bangsa. Yesaya 53 itu manusia yang dinyatakan ya. Jadi perbedaan-perbedaannya di situ. Kemanusiaan Yesus ya secara utuh diekspresikan melalui penderitaannya di Getsemani, di kayu salib. Jadi anak manusia itu betul-betul manusia, tetapi ilahi. Nah itu loh. Cara-cara menyampaikan yang rumit ini nggak membuat orang nggak gampang. Hanya orang yang mau belajar, yang mau sungguh-sungguh mencari, yang bisa mengerti. Orang Yahudi nggak mau mengerti. Mereka sudah punya premis, mereka punya kerinduan. Ya, kerinduannya itu bukan langit baru, bumi baru. Kerinduannya itu ya langit bumi ini. Ya, Israel menjadi kerajaan dunia. Gitu loh. Dan itu yang sedang digarap sampai saat ini. Ya, segala sesuatu lihat aja. Ya, saya mau ngomong gini nanti masuk ke politik tak enak. Tetapi lihat aja pengaruh bangsa ini terhadap dunia saat ini. Itu luar biasa. Ya. Oke, itu tentang penderitaan anak manusia, ya. Yang keempat, Kitab Markus menekankan tentang pemuritan. Walaupun kata murid jarang muncul di Markus, ya, walaupun kata murid jarang muncul di Kitab Markus, namun jelas Yesus memanggil pengikutnya untuk komitmen menjadi murid. Ya, mungkin muridnya berpikir, aku dipanggil oleh Mesias. Ini Mesias, aku dipanggil Mesias. Berarti aku ikut perang. Mungkin pikirannya begitu, tetapi Yesus kan tidak. Dia seorang rabi memanggil pengikutnya untuk mengajar, gitu ya. Markus 3 ayat 13 sampai 19. Markus 3 ayat 13 sampai 19. 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas Filipus, Bartolomius, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya, itu murid-muridnya, orang Galilea. Ya. Mereka itu orang yang istilahnya, tadi ada orang Selot ya, itu orang-orang yang siap perang sebetulnya. Ya, kita tadi kemarin belajar orang Selot itu ya kan dari Galilea. Ya itu sebagian mereka itu orang Selot. Mereka orang-orang yang siap jadi pengikutnya Mesias, siap tempur sebetulnya.
Ya, jadi Anda tahu karakternya itu pasti bukan karakter kalem. Simon itu karakter keras. Gurusa-gurusu, tukang gebuk. Nah, tipe-tipe murid Yesus seperti itu. Nah, inilah yang diajar Yesus untuk jadi penginjil. Ya, jadi pembentukan itu serius. Ya, jadi lemah lembut itu jangan dipikir jadi kayak orang Solo. Tidak, modelnya seperti itu. Tidak ada yang seperti itu ya. Jadi mereka lah yang diajar Yesus untuk menjadi murid. Ya. Sebagai Kristus pasti memiliki pengikut. Sebagai Mesias pasti memiliki pengikut. Maka Yesus sudah pasti berarti pemimpin atau memimpin mereka dan mengajar mereka. Ya, jadi Yesus, Rabi Yesus, seorang pengajar. Rabi Yesus, seorang Mesias, berarti murid-muridnya juga harus siap tempur. Pola pikir mereka seperti itu. Tapi Yesus mengajar, mengutus mereka untuk menginjil, tidak bertempur. Makanya beberapa dari mereka gergeten, seperti Yudas. 3 tahun nggak perang-perangi laopo, gitu loh. 3 tahun nggak action-action ngapain? Wis dijebak saja. Pemikiran Yudas seperti itu, gitu ya. Dan hampir Petrus juga seperti itu. Yesus mengajar mereka, ya. Pemakaian kata mengerti menunjukkan tekanan Yesus pada murid-muridnya yang seharusnya memahami ajarannya. Yesus itu menuntut muridnya mengerti. Kita cek ya. Kalau ini cuma 1 ayat, ini bukan penekanan, ini banyak ayat masalahnya. Markus 4 ayat 12. Markus 4 ayat 12, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah, ini untuk orang Yahudi umumnya, ngerti tidak ngerti, itu terserah kamu, tekadmu gimana. Tetapi untuk murid-muridnya, kamu harus mengerti. Murid harus mengerti. Pasal 6 ayat 52. Markus 6 ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Markus mencatat, banyak yang belum mengerti. Padahal Tuhan ingin mereka mengerti. Baca lagi yuk, pasal 7 ayat 14. Markus 7 ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Camkanlah. Yesus ngomong camkanlah, pikiran, renungkan. Catatan ini, istilah gitu loh. Dia memberikan tekanan supaya murid-muridnya mengerti. Pasal 8 ayat 17 dan 21. Markus 8 ayat 17 dan 21. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Ayat 21, lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Ya. Yesus mempertanyakan murid-muridnya itu ngerti apa enggak sih yang tak khotbahkan? Itu loh istilahnya. Degilkah hatimu? Murid itu dituntut mengerti. Kalau Anda murid, belajarlah supaya mengerti. Kalau enggak, Tuhan Yesus tanya sama Anda, degilkah hatimu? Tertutupkah pikiranmu? Kok enggak ngerti-ngerti? Istilahnya begitu. Tuhan ini sedang memuridkan. Dan sebagai seorang murid harus mengerti. Makanya Tuhan Yesus ngomong ya, kalau di umum dengan perumpamaan.
ngerti nggak ngerti terserah. Ya, bangsa Israel oleh Tuhan diinginkan berpikir, mencari, gitu loh maksudnya. Ngerti nggak ngerti terserah wes gitu loh. Harapan Tuhan kamu mencari supaya mengerti, tetapi kan tidak. Gitu. Ya sudah binasa. Tetapi bagi murid yang jelas-jelas mau ikut, Tuhan ngomong, perumpamaan Tuhan ngomong. Dijelaskan pengertiannya, Tuhan ngomong. Tetapi murid-murid karena punya premis Yahudi, terlalu kaku, terlalu kolot gitu ya, terlalu kokoh, nggak bisa berubah. Tuhan Yesus tanya, ngerti nggak sih kamu? Istilahnya gitu. Jadi murid ini diharapkan mengerti loh. Jangan puas jadi jemaat saja. Usahakan dirimu menjadi murid. Usahakan dirimu untuk mengerti. Ini loh yang Tuhan ngomong. Enggak Pak, yang penting praktek. Itu umum berarti. Kamu enggak mau mengerti kan? Berarti kamu bukan murid Yesus. Dulu saya bingung, apa bedanya jemaat sama murid? Sebetulnya Tuhan tidak cari jemaat. Yang masuk gereja sebetulnya panggilan murid. Tetapi karena enggak mau belajar, tidak semua jemaat adalah murid. Hanya yang mau belajar yang murid. Yang lain yang enggak mau belajar, ya bukan murid, itu orang umum. Yang penting percaya. Yang penting ke gereja. Yang penting praktek. Praktek apa enggak jelas, yang penting praktek. Akhirnya begitu, itu umum. Tetapi murid, Tuhan ngomong, nggak ngertikah kamu? Kalau kamu ingin berbuah, kamu harus mendengar, mengerti, baru berbuah. Itu murid. Pemuritan itu tujuannya membuat seseorang mengerti. Kalau murid tidak mengerti, ya tidak sekolah namanya, bukan pemuritan. Ayo, penekanan pemuritan ini ditekankan di kitab Markus, ya. Dan menjadi murid tidak gampang loh. Sudah mengerti itu sulit, butuh ketekunan, syaratnya juga berat. Ya, kita bahas sekarang. Sejumlah fakta menunjukkan bahwa menjadi murid bukan hal mudah. Ada sejumlah syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku, ya. Yang pertama, meninggalkan segala milik, bahkan tanpa menunda-nunda. Ya, kalau dipanggil Tuhan itu jangan kakean alasan. Markus 1 ayat 18 sampai 20. Markus 1 ayat 18 sampai 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikut dia. Begitu Yesus panggil, dia tinggalkan jalannya. Dia tinggalkan pekerjaannya. Lalu pergi mengikut Yesus. Begitu Yesus memanggil, dia taruh jalannya, dia tinggalkan papanya. Orang biasa membaca ayat ini lewat gitu aja. Tetapi tidak loh. Orang Yahudi kan terbiasa menghormati orang tua. Tetapi kalau sudah diajak guru, dia ikut dan taruh segalanya. Yesus tidak melarang murid memiliki ikatan keluarga, juga tidak melarang bekerja. Namun itu bukan lagi menjadi prioritas atau yang utama. Prioritas adalah belajar, mengikuti jejak kemana guru Yesus melangkah, dia ikut. Dia Mesias, aku ikut bertempur. Dia mengajar, aku ikut belajar. Itu. Murid-murid ini meninggalkan keluarga loh.
12 murid itu meninggalkan keluarga loh. Bahkan bisa lebih dari 12. Sebetulnya ada 70 murid kan. Ini meninggalkan keluarga. Loh Pak, gimana sekarang kita meninggalkan keluarga, wong Yesus tidak ada? Hatinya. Sikap hatinya ini loh, Yesus sudah di sorga. Kita tidak bisa meninggalkan keluarga secara fisik. Tapi tinggalkan keluarga kita secara hati. Jangan terikat sama keluarga. Meskipun kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab tetap, tapi jangan terikat keluarga. Kalau keluarga kita tidak berani melangkah hidup kudus, kita jangan ikut-ikutan tidak hidup kudus. Kalau keluarga kita tidak mau belajar, kita jangan ikut-ikutan nggak mau belajar. Kalau Anda seperti itu, Anda bukan murid. Kualitas murid, dia memprioritaskan gurunya. Kalau nggak belajar, ya wes, aku belajar dewe. Itu sikap seorang murid. Ya kita berusahalah mengajak pasangan kita, istri atau suami kita juga ikut belajar. Tapi kalau tidak mau, ya tetaplah belajar. Itu murid. Kita baca yuk, Matius 10 ayat 34 sampai 37. Matius, ini kita membandingkan. Tadi kan sudah kita baca tentang Markus ya. Kita bandingkan dengan Injil yang lain. Matius 10 ayat 34 sampai 37. Apakah benar yang diomong Markus ini? Gitu loh maksudnya ya. Matius 10 ayat 34 sampai 37. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ngerti enggak ayat ini? Setiap orang itu harus punya positioning. Bahkan dihadapkan sama keluarga yang enggak mau menerima Yesus, dia tetap posisinya. Bukan malah ngikut. Ya. Saya ngomong gini bukan suruh berpisah, cerai, bukan. Tetapi jangan terikat sama pola pikir pasangan kita. Orang tua anak, jangan terikat sama itu maksudnya. Ini jelas loh, Yesus datang membawa pemisahan. Yang dinilai oleh Yesus adalah komitmen setiap orang yang mau mengikut dia. Apa maunya? Tidak mau ikut Yesus, ya sudah aku ikut Yesus sendiri. Keluarga itu bukan segalanya loh. Yang segalanya itu Tuhan. Anda bisa enggak pegang Tuhan dan melepas keluarga. Melepas dalam arti bukan cerai ya, sekali lagi. Bukan tidak bertanggung jawab, tetap. Tetapi hati kita tuh melekatnya sama Tuhan. Istri nggak mau bertobat, ya biarin. Dia bertobat sendiri, nggak terpengaruh dia. Dia mau berbuat dosa terus, saya mau hidup kudus. Nggak ikut-ikutan dia. Suami belakrak, nggak pulang gitu ya. Ya biarin, jangan terpengaruh, jangan sedih. Aku tetap fokus sama Tuhan. Hatiku, pikiranku untuk Tuhan. Gitu. Nggak pulang, nggak apa-apa. Ya biarin nggak pulang, kan dia punya kehendak bebas. Jangan terpengaruh, jangan sedih sama orang yang niatnya berdosa ini. Pak, tapi sudah 2 tahun Pak enggak pulang. Ya gimana? Ya tulis batu nisan di depan rumah. Gitu aja. Jangan terikat sama keluarga, itu maksudnya. Jangan suasana hati Anda menjadi galau, stres, depresi gara-gara namanya manusia. Manusia itu nanti jadi berhala bagi hidup Anda dan Anda tidak bisa fokus sama Tuhan. Jangan terikat.
Pak, enggak boleh Pak didoakan. Boleh, sekali, dua kali boleh, lalu taruh sudah. Kenapa? Ya dia punya kehendak bebas. Kamu mau berdoa apa, dia punya kehendak bebas kan? Enggak bisa seperti itu. Kamu berdoa puasa, minta Tuhan jamah supaya pulang suaminya gitu ya. Tuhan sudah kirim malaikat untuk menjamah orang itu. Tetapi kalau enggak mau, maksud Tuhan mau seret? Enggak ada. Tuhan enggak memaksa orang bertobat. Setan juga enggak memaksa orang berbuat jahat kan? Itu kan keputusannya dia sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu jangan terikat. Kalau sudah enggak pulang ya biarin, Tuhan kuserahkan di dalam tanganmu. Selesai. Anda fokus sama Tuhan. Jadi hidup Anda enggak stres depresi gara-gara manusia. Anda milik Tuhan loh. Lalu Anda stres gara-gara orang lain. Itu salah. Anda milik Tuhan. Tuhan mengasihi Anda. Kalau Anda mengasihi Tuhan juga, ya jangan stres orang lain. Streslah bagaimana Anda kalau nggak bertumbuh, itu stres. Harus. Tapi kalau Anda nggak bertumbuh, nggak stres, Anda ini mikirin siapa? Satu ayat lagi. Ya. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Yang tadi Matius, ya kan? 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang untuk tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Ini Paulus yang ngomong. Murid Tuhan Yesus itu juga disebut prajurit. Mereka orang-orang yang seharusnya siap bertempur secara rohani. Kalau sebagai murid bingung, gimana ya ikut Tuhan? Aku makan apa? Aku ninggalin pekerjaan. Saat itu ya, orang ikut Yesus, Petrus meninggalkan nelayannya, kan gitu. Lalu gimana keluargaku ya, makan apa? Orang itu tidak layak bagi gurunya. Seseorang yang siap menjadi murid Yesus, menjadi prajurit Yesus, dia siap mengorbankan segalanya. Sekali lagi bukan lepas tanggung jawab, tetapi harus siap menurunkan standar hidupnya. Standar hidupnya misalnya, dulu aku dalam waktu sebulan aku bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ikut Yesus, aku meninggalkan pekerjaanku. Aku cuma makan ini, makan sederhana. Enggak bisa beli ini, enggak bisa beli itu. Siap enggak? Ada saat-saat kita harus siap meninggalkan gaya hidup lama jika memang diperhadapkan seperti itu. Kalau sekarang kan kita enggak perlu meninggalkan pekerjaan. Betul ya? Saat itu Yesus ada, Petrus meninggalkan pekerjaan. Saat ini Yesus enggak ada, kita enggak perlu meninggalkan pekerjaan. Tetapi maksudnya jangan fokus sama pekerjaan terus. Fokuslah sama membangun batiniah. Fokuslah sama belajar. Fokuslah sama apa? Menjadi murid yang baik ini loh. Belajar, membangun batin ini loh. Itu fokusnya. Tetap bekerja, tetapi bukan yang utama. Yang utama apa? Membangun manusia batiniah kita. Itu. Ada waktu luang cok baca Alkitab tok po. Cari ceperan, kerja lebih keras. Kebutuhannya masih banyak. Akhirnya pagi melek mata sampai malam tutup mata, kerja terus, enggak menyisihkan buat Tuhan. Itu enggak benar. Kapan waktumu mengelola batinmu? Apalagi menjadi seorang penginjil, pelayan Tuhan. Kapan kamu melayani sesamamu? Kalau yang kamu urus, usahamu terus. Ini firman Tuhan loh yang ngomong. Bukan saya ngomong mendahulukan pelayanan daripada keluarga. Tidak juga, keluarga juga harus dilayani.
Tapi ini masalah sikap hati. Menjadi murid itu berarti siap diajar, mau belajar, dan mau berubah. Itu yang utama. Fokusmu jangan uang terus. Tidak harus melayani sesama. Dalam arti jemaat kalau memang bukan full timer. Tetapi kalau Anda bekerja setidaknya, jangan kerja terus. Istri atau suami dan anak-anak, Anda harus arahkan kepada Tuhan. Itu juga pelayanan. Orang yang tidak bisa menurunkan standar hidupnya, itu orang yang terikat sama mamon. Seharusnya orang itu ada boleh, tidak masalah kan? Seharusnya. Apalagi demi Tuhan. Apalagi demi perkembangan batiniah yang semakin sempurna, dia harus rela tinggalkan apapun. Seharusnya. Yesus tidak mendirikan gedung sekolah atau menetap di sebuah tempat tertentu. Yesus bergerak kemana roh mengarahkan. Kita baca yuk, pasal 1 ayat 12 sampai 13. Markus. Markus 1 ayat 12 dan 13. Segera sesudah roh memimpin dia ke padang gurun, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus habis dibaptis, gitu ya, enggak punya niat puasa loh. Yesus enggak ada niat puasa loh. Setelah dibaptis dia dibawa roh, ya, diarahkan oleh roh, gitu ya, untuk ke padang gurun. Di padang gurun dia harus masuk dalam ujian. Di padang gurun enggak ada warung, ya. Jadi mau enggak mau dia puasa. Di padang gurun enggak ada warung, Bu, supermu Ibu, enggak ada. Jadi mau enggak mau dia puasa. Maksudnya saya ngomongin apa sih? Bukan enggak boleh puasa ya. Tetapi setiap orang yang ikut Tuhan harus siap dalam segala kondisi. Tiba-tiba diuji, harus siap. Tiba-tiba enggak ada ini, enggak ada itu. Harus siap. Itu murid. Kita baca pasal 38. Pasal 1 ayat 38. Maaf. Kurang minum. Markus 1 ayat 38, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Tuhan Yesus datang untuk memberitakan Injil. Jadi siap-siaplah kalau diutus Tuhan kemanapun. Beritakan ke ini, berikan itu. Faith ke Malang, siap. Faith kemana? Siap. Itu resiko. Anda juga, bukan harus pendeta. Tapi kalau Anda digerakkan Tuhan, digerakkan Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran, ya Anda harus nyatakan. Anda harus nyatakan. Sebagai murid itu harus lentur. Sebagai murid itu harus cair. Enggak kaku. Sana, enggak bisa Pak. Enggak mau. Jadwal saya penuh. Tidak. Kalau memang itu bisa ditinggal, tinggal. Demi Tuhan loh, meninggalkan segalanya itu demi Tuhan. Ya. Pasal 2 ayat 13. Markus 2 ayat 13. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Pergi mengajar. Anda bukan penginjil, bukan berarti tidak disuruh mengajar. Dimanapun Anda berada, di pekerjaan, di keluarga, di organisasi, di mana, Anda harus siap menjadi terang, menjadi berkat, menjadi teladan, harus siap.
Intinya jadi murid itu tergantung apa kata gurunya. Kita sebagai orang Kristen bergantung penuh pada bos kita. Tuhan kita itu kan bos, tuan, bos, majikan. Kalau hamba kita, Mas, tolong ya, merono kulakno iki, misalnya gitu ya. Engko ae Pak, marine aku turu piye. Itu bukan hamba yang baik. Itu bukan budak yang baik. Kita itu budak Tuhan. Kita tuh murid Tuhan. Harus siap. Yesus tidak stuck di satu tempat. Dia jalan. Sedangkan Yesus ngomong, ikutlah aku. Apa yang aku lakukan, kamu ikut lakukan. Aku mendaki ke Yerusalem. Kamu ikut mendaki. Aku pikul salib, kamu ikut pikul salib. Aku disalib, kamu ikut disalib. Ikutlah aku itu artinya itu. Sebisa mungkin Anda lihat Yesus, samakan diri Anda. Persiapkan diri Anda menjadi seperti Yesus. Bukan masalah kekudusannya toh. Tadi pagi Pak Tony ngomong, bahwa share kan, siaplah menderita, bahkan ikutlah senang menderita. Jangan tunggu disuruh. Tapi carilah keteladanannya. Oh, Yesus menderita karena itu. Bisa enggak aku lakukan itu? Tanya Tuhan, Tuhan, apakah memang bagianku itu? Kalau memang bagianku, ya siaplah menderita. Ya, ikutlah aku, menunjuk kepada murid-murid untuk siap selalu dibawa sesuai kehendaknya. Seorang murid Yesus harus melihat kehidupan gurunya, bukan sekedar mendengar ajarannya, tetapi harus melihat kehidupannya juga. Ada hal-hal praktis atau banyak hal-hal praktis yang harus diteladani, bukan sekedar ajarannya. Tuhan Yesus kan tidak ngajar gitu, Pak. Iya, tapi Tuhan Yesus melakukan itu. Tuhan Yesus tidak pernah ngajar kamu, istilahnya, Tuhan Yesus tidak pernah ngajar, kamu harus miskin. Tidak pernah kan ngajar gitu. Kamu harus miskin. Jadilah orang miskin. Tuhan tidak pernah ngajar. Tapi Tuhan ngomong apa? Serigala punya liang. Burung udara punya sarang. Anak manusia tidak punya apa-apa. Belajarlah hidup sederhana. Meskipun Anda diberkati dengan limpah, jangan jor-joran. Jor-joran menunjukkan kekayaan. Hiduplah tetap sederhana. Ya, hiduplah tetap sederhana, milikilah empati. Anda bisa punya rumah mewah, mobil mewah, segalanya mewah. Tetapi apa sih salahnya Anda hidup sederhana? Berempatilah kepada orang yang tidak memiliki kenikmatan, kemewahan seperti yang Anda miliki. Empati. Pak, kekayaan relatif, betul relatif. Tapi sekelilingmu gimana? Sekelilingmu gimana? Tetanggamu gimana? Makan saja tidak bisa. Tapi kamu makan di kelas mewah terus, yang harganya misalnya satu porsi 1 juta. Sedangkan saudaramu, tetanggamu tidak bisa makan. Ini orang tidak punya empati. Bukan nggak boleh ya makan seperti itu, tetapi milikilah empati. Kenapa harus makan 1 juta? Kalau 10.000 kenyang. Anda bisa sisihkan kelebihannya untuk orang miskin. Itu namanya empati. Bukan nggak boleh ya, sekali-sekali oke lah. Tetapi jangan terus-terusan bergaya hidup mewah. Teladanilah Tuhan Yesus yang mau hidup sederhana. Itu maksudnya. Ikutilah aku itu. Ikutilah jejakku. Lihat Tuhan Yesus tidak punya rumah, kita punya mobil mewah, rumah mewah, banyak lagi. Terus menambah itu. Anda tidak seperti Yesus. Ya. Pas, pantasnya seberapa Pak? Ya Anda punya hati sendiri.
Anda punya nurani, pakai itu. Pantas enggak Tuhan, rumahku segini. Nah, kepekaan ini loh yang harus punya orang Kristen. Jangan ngomong seperti Kristus. Kalau belum bisa hidup seperti Kristus. Tuhan Yesus ngomong, lepaskan dirimu dari segala milikmu. Itu zaman dulu itu seharafiah mungkin loh. Zaman sekarang kita tidak dituntut seharafiah mungkin karena Tuhan Yesus tidak ada. Tetapi kalau Tuhan Yesus ada, harafiah itu. Emangnya kalau Tuhan Yesus ada, Anda berani menjual segala milik Anda, berikan ke orang miskin, dan Anda ikut Yesus? Saya juga tidak yakin kalau berani. Tetapi cobalah berpikir, seandainya Tuhan Yesus ada saat itu dan aku disuruh begitu, siap enggak? Itu baru meneladani, itu baru mengikuti jejaknya. Makanya saya katakan, belajarlah hidup penuh dengan empati. Sehingga kita bisa ngukur. Kita tidak terikat sama segala milik kita. Kita bisa hidup sederhana seperti Yesus, dan kita bisa berbagi. Kenapa? Karena semua tidak dipuas-puasin buat kita saja. Itu loh ikut Yesus. Sebisa mungkin, seharafiah mungkin, sebisa mungkin gitu loh. Murid-murid sejati siap memikul salib dan menderita bersama Yesus. Rela kehilangan nyawa, ada pertaruhan, pengorbanan dalam mengikuti jejaknya. Hal ini tercatat di setiap Injil sinopsis. Ini berarti menunjukkan ya, kokohnya ajaran itu. Markus 8 ayat 34 sampai 35. Markus 8 ayat 34 dan 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kehilangan nyawa itu kehilangan hidup. Bukan sekedar pikiran perasaan. Kehilangan hidup. Dan ayat ini dicatat juga di Matius. Ya, Matius 16 ayat 24. Di Lukas 9 ayat 23. Semua ngomong seperti itu. Kalau kamu tidak berani kehilangan nyawa, kalau kamu tidak berani kehilangan hidup, kamu tidak layak jadi murid. Siap enggak kita kehilangan nyawa? Bukan cuma sekedar pikiran perasaan loh. Karena hidup enggak sekedar mikir dan berperasaan kan? Anda hidup ngapain? Anda makan, Anda senang-senang, Anda enak-enak, Anda punya rumah, Anda punya segalanya. Itu kehidupan. Siap enggak meninggalkan itu semua? Ini harafiah. Pak, itu kan harafiah, Pak. Kan enggak biasa sekarang, Pak. Loh, sama sebetulnya. Ini kan ngomong masalah sikap hati. Kalau sikap hati Anda tidak punya, begitu Tuhan Yesus minta itu, Anda tidak akan pernah siap. Anda harus punya pengertian sampai di situ dan kesiapan sampai di situ. Jadi sewaktu-waktu Tuhan minta, Anda tidak stres. Aku tidak sanggup kayak begini. Aku tidak bisa melihat anakku menderita. Anda mengasihi Tuhan atau mengasihi anak? Ingat loh, Tuhan datang membawa pedang. Pak, khotbahnya malam ini kok tambah tidak enak? Ya ini kenyataannya. Harafiahnya begini, kan saya berkhotbah seharafiah mungkin. Ini kan biblika. Seharafiah mungkin ya seperti ini. Perkara nanti oleh pendeta modern ditematikan menjadi Tuhan Yesus miskin agar kita jadi kaya, itu urusan lain. Tapi kalau biblika ngomong begini. Oke, itu murid versi Tuhan. Rela kehilangan nyawa, rela kehilangan kehidupan
Murid Yesus yang 12 itu kehilangan kehidupan. Pada saat Petrus mau disalib, kira-kira sebentar, aku tak pamit sama istriku dulu ya, mosok menghilang-hilang langsung hilang, enggak enak kan? Kan enggak ngomong begitu. Pada saat Petrus mau disalib, ya sudah dia rela. Yang dipikir bagaimana aku mati secara mulia. Saliban aku terbalik. Kalau disalib sama seperti Tuhan, aku enggak layak. Yang dipikir itu, dia enggak berpikir gimana istriku ya. Enggak. Ekstrim Pak. Ya memang. Zaman itu ekstrim memang. Mungkin kita sekarang enggak se-ekstrim itu, tetapi bersiaplah. Hati kita tuh siapkan. Oke? Itu tentang murid. Selanjutnya, di dalam poin selanjutnya. Di dalam kitab Markus dijelaskan, meskipun Yesus seorang Yahudi, tetapi tidak serta-merta setuju dengan tradisi Yahudi. Tidak setuju. Secara tegas Yesus menentang tradisi Yahudi yang disebutnya sebagai ajaran manusia. Pasal 7 ayat 7, ayo dibaca yuk. Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah manusia. Itu tentang apa? Nah, gitu ya. Apa yang disebut sama Tuhan Yesus perintah manusia? Kalau Anda baca di pasal 7 ayat 8 sampai 13, ya itu kan pasal 7 ayat 7. 8 sampai 13 Anda baca, itu masalah persembahan, masalah perpuluhan. Perpuluhan, persembahan, itu tradisi, bukan kebenaran. Dan Yesus menolak itu. Firman Tuhan, hormati orang tua. Kebutuhan orang tua beresin dulu. Loh. Bukan gereja, bukan bait Allah. Kalau memang enggak punya loh ya. Jangan pura-pura memberi persembahan ke gereja, ngomong sama orang tua, aku enggak bisa ngasih papa mama. Karena aku sudah persembahkan ke gereja. Itu jahat loh. Itu tradisi. Hormati orang tua, itu firman Tuhan. Tapi sehormat-hormatnya sama orang tua, kalau masalah iman, kita harus punya positioning. Meskipun tidak harus putus hubungan, enggak kan? Tetapi harus punya positioning. Oke, kita berbeda. Aku ikut Tuhan, aku ikut guruku. Nah, itu loh. Enggak mudah jadi Kristen. Tafsiran Sabat di pasal 2 ayat 23 sampai 28 itu juga berbeda. Aturan makan di pasal 7 ayat 18 sampai 23 juga berbeda. Yesus menentang. Kita baca yuk. Aturan makan pasal 7 ayat 18 sampai 23. Markus 7 ayat 18 sampai 23. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Orang Yahudi itu kan mempermasalahkan makanan. Ini halal, ini haram. Padahal Tuhan ngomong, pada saat penciptaan, segala sesuatu diciptakan baik. Tidak ada sesuatu pun yang jahat. Semua itu baik. Tapi Yahudi diperintahkan Tuhan untuk tidak makan ini, tidak makan itu. Silahkan, itu perintah untuk Yahudi. Yang bukan Yahudi, ya bebas. Bebas. Tuhan menentang. Tuhan menentang perintah-perintah tahayul itu Tuhan menentang.
Tidak ada yang halal, tidak ada yang haram. Karena semua yang masuk dibuang ke jamban. Nah sekarang gereja kok ngomong ini halal, ini haram. Makanan halal itu yang sehat, yang haram tidak sehat. Siapa yang ngomong kayak gitu? Tidak ada yang tidak sehat. Semua sehat. Sesuaikan dengan kondisi kita gitu loh. Semua itu baik, nggak ada yang nggak baik. Nasi itu baik, tapi untuk orang umur 0 sampai 20, 30-an. Nggak bisa. Setelah 30-an, ya metabolisme kan berbeda. Ya kita konsumsi yang lain gitu loh. Semua itu sebetulnya baik, cuman kondisi kita yang berbeda kan. Karena metabolisme tidak sempurna. Ginjal tidak sempurna, pankreas tidak sempurna, jantung tidak sempurna. Nah ini kondisikan, itu yang sehat. Bukan makanannya yang halal haram, sehat tidak sehat. Bukan itu mitos. Dongeng itu, dongeng. Anda tahu pesannya Rasul Paulus? Jangan percaya yang menghormati hari lain, hari-hari gitu ya. Menentang makan ini, makan itu dongeng-dongeng itu. Tapi heran sekarang orang Kristen kok malah jadi ke Yahudi-Yahudian. Padahal sunat enggak, proselit enggak. Aneh kan? Ya, jadi Tuhan Yesus tidak sepenuhnya loh menerima tradisi Yahudi. Tradisi sahabat juga gitu kan, pertentangan di pasal 2 ayat 23 28. Pertentangan. Sahabat itu enggak seperti yang kamu ngomong, dilarang begini, dilarang begitu. Enggak seperti itu. Nah, itu loh, ya. Murid-murid diajak untuk menjauhi pola pikir agamawi atau Yahudi, khususnya Farisi, ya kan tadi sudah diomong. Tulisan ini meneguhkan apa yang diputuskan di sidang Yerusalem bahwa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen tidak perlu menjadi seorang Yahudi dengan segala tradisinya. Ya, semua tidak memang tidak ya. Ini tulisan ini meneguhkan apa yang diputuskan di sidang Yerusalem, bahwa menjadi orang Kristen, orang percaya tidak perlu menjadi orang Yahudi dengan segala tradisinya, tidak perlu. Anda mau beribadah, Sabat, silahkan. Kalau tidak, ya tidak masalah, tidak dosa. Bukan tradisi kita, Sabat. Enggak ibadah hari Minggu, tidak masalah juga. Mau Senin, Selasa, tidak masalah. Kamis, tidak masalah. Kita tidak terikat sama ini loh, dongeng. Bagi Yahudi itu bukan, karena itu perintah. Tapi bagi kita, itu dongeng. Tidak ada bedanya hari ini dan hari yang lain. Ya. Kita sama Tuhan itu diajari cerdas. Esensi beribadah, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bukan mantuk-mantuk di bait Allah. Enggak. Kita diajar Tuhan. Puasa itu menyalipkan kedagingan. Bukan cuma enggak makan. Itu tradisi agama-agama kuno. Berarti enggak boleh Pak puasa. Bukan ngomong enggak boleh. Kalau disuruh Tuhan, puasalah. Kalau digerakkan Tuhan, puasalah. Tetapi puasa itu bukan jalan keluar. Bukan cara untuk hidup kudus. Kalau mau hidup kudus, lakukan firman. Itu hidup kudus. Puasa itu cara mistis untuk memahami kehendak Allah. Itu cara-cara agama kuno. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin puasa. Tetapi tidak melarang puasa. Kalau memang harus lakukan, lakukan. Tidak salah dengan itu, gitu loh. Tetapi jangan jadi tradisi. Harus begini, harus begitu. Tidak ada seperti itu. Tuhan Yesus ngajarin cerdas. Ya, Tuhan Yesus ngajari cerdas. Perlu enggak puasa? Perlu. Puasalah. Enggak perlu, ya jangan. Makan. Enggak boleh makan babi, ya siapa yang ngomong? Semua dibuang ke jamban. Perlu makan, makan. Enggak perlu karena kamu kolesterol, ya jangan makan. Enak loh, cerdas loh. Rasul Paulus ngomong, tidak semua bermanfaat, ya kan? Tidak ada yang halal, tetapi tidak semua bermanfaat lah. Bermanfaatnya ini loh yang kita pertimbangkan. Kan Tuhan ngajarin pinter sebetulnya. Ya. Bapak Ibu, ini tentang kitab Markus.
Tidak semua tradisi Yahudi tahayul ya, tidak semua tradisi Yahudi tahayul. Jelas ada yang baik, tapi kita harus cerdas memilah dan memilih yang bisa kita kenakan. Ya, sebab kita bukan Yahudi memang dan tidak terikat hukum Yahudi. Salah satu yang baik, tradisi belajar harus kita ikuti. Tradisi doa pagi dan petang itu bisa kita ikuti. Kita harus punya waktu untuk Tuhan pagi dan petang. Silahkan berdoa. Mau doa pagi saja, ya silahkan. Tidak dilarang kok, gitu ya. Karena memang apa? Memang itu berguna. Kita berdoa supaya kita memahami kehendak Allah untuk kita pribadi. Kalau untuk umum, baca Alkitab. Untuk pribadi, tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Kelemahanku di mana? Dosaku di mana? Yang tidak menyenangkan hatimu apa? Ya, itu kan kita harus tahu. Kita masuk dalam perenungan. Nanti nurani kita berbicara. Roh Kudus berbicara melalui nurani kita. Ya, penting itu. Ya. Bukan ngikutin tradisi. Ya. Yang dalam tanda kutip yang dongeng tadi ya. Tapi kalau yang bagus, yang baik ya silahkan. Ya, mendisiplin diri untuk ketemu Tuhan itu bagus. Berpuasa, baik itu kalau disuruh. Kalau enggak, ya jangan. Dan puasa orang Kristen enggak harus seperti ini, seperti itu. Jam berapa enggak makan, jam itu enggak makan, enggak seperti itu loh. Tidak. Puasa yang paling bagus itu apa? Menyangkal diri. Menyangkal daging kita. Itu yang terbaik. Apa itu Pak? Ya silahkan. Cari sendiri. Orang yang terbiasa nonton TV 4 jam sehari, puasa. Jangan nonton TV, itu sudah puasa loh. Menyangkali daging. Kalau tidak makan daging babi, tidak enak, puasa. Jangan makan daging babi. Itu puasa. Tidak harus tidak makan sama sekali. Gitu ya. Sukanya nasi, ya puasa, tidak usah makan nasi. Makan yang lain, sayur gitu makan. Itu cara puasa gitu loh. Tidak ada aturan tidak ada aturan baku soal puasa. Tetapi yang pasti Tuhan ngomong, sangkalah dirimu. Sangkalah dagingmu itu. Itu. Ya, itu yang penting. Enggak harus puasa total, pagi tidak makan sampai sore. Kalau mau seperti itu juga tidak apa-apa, tapi tidak harus gitu loh ya. Karena tidak semua orang kuat berpuasa. Kalau orang enggak kuat berpuasa, lalu maksa puasa, yang muncul bukan suara Roh Kudus, tapi halusinasi. Itu benar. Ya. Orang puasa dalam taraf tertentu memaksakan diri itu sama dengan ngepil narkoba sama. Ya, itu yang saya pelajari baru-baru ini. Jadi saya begini. Oke, kita mau cerdas ya. Kita tutup sampai di sini pembedahan kitab Markus. Kalau ada yang mau bertanya silahkan.